Idi, beruntungnya sahabat jari Plawi Chess. Pertandingan kali ini kalian tidak pernah akan temukan di channel manapun. Tahun 1912 terjadi langkah krusial yang dilakukan oleh Frank James Marcel. Lawannya Stephen Levitsky. Siapkan konsentrasi tinggi teman-teman. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan ini sesederhana mungkin agar kalian mendapatkan ilmunya. Dan tentu saja yang belum subscribe channel ini, dukung dong, subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Kali ini Stephen Levitsky memegang buah putih dan memulai pion D4. Lalu Frank James Marcel membalasnya pion E6. Teman-teman harus pahami ini konsep untuk pembukaan Prancis. Setelah putih pion E4, lalu hitam pion D5, mengajak pertukaran. Stephen mengabaikannya, dia menaikkan kuda ke C3. Next, langkah balasan unik dari Frank James, pion C5, mengajak pertukaran pion. Di sini putih mengabaikannya kembali, menaikkan kuda ke F3. Setelah hitam kuda ke C6, putih tampak agresif, melakukan pertukaran pion dan mengancam posisi kuda. Mudah saja bagi hitam, langsung memukulnya dengan pion E6. Apabila kita mengamati di sini teman-teman, keunggulan putih lebih atraktif ya, mengeluarkan beberapa perwira. Setelah gajah ke E2 jelas terlihat untuk persiapan rokade sayap raja. James mengeluarkan kuda ke F6. Sama halnya seperti langkah putih setelah melakukan rokade sayap raja. Hitam juga melakukan persiapan untuk rokade sayap raja. Gajah ditempatkan ke E7. Setelah putih mengancam posisi kuda, lalu rokade sayap raja terjadi di papan. Putih melakukan pertukaran pion kembali, tetapi hitam mengabaikan posisi pion tersebut. Dia tidak memakannya. Langkah Frank James di sini, teman-teman bisa jadikan ilmu teman-teman. Gajah ditempatkan ke E6. Jelas tujuannya, serangan akan dilakukan oleh hitam kepada putih melalui sayap menteri. Setelah putih kuda D4, lalu hitam mengambil pion di C5 dengan gajah, mengancam posisi kuda. Di sini Stephen Levitsky menjaga posisi serangan yang brutal yang akan terjadi oleh hitam. Teman-teman, lihat, kuda memukul gajah, mengancam menteri dan benteng. Mudah saja, kuda tersebut langsung dipukul oleh pion. Jika teman-teman perhatikan dengan kondisi seperti ini masih dibilang kategori berimbang teman-teman. Tetapi, nilai plusnya bagi hitam, ada petak gajah yang mengarah ke pertahanan putih, yaitu menyerang posisi mengepin Raja Putih. Setelah putih mengancam pion, Frank James menjaganya dengan menteri ke D6. Lalu gajah dimundurkan kembali ke H3. Hitam benteng ke E8 dan putih menteri ke D2. Jelas setelah diagonal ini diciptakan sangat berbahaya bagi hitam. Gajah mengepin posisi menteri. Mudah saja Stephen Levitsky memberikan perlawanan, menyederhanakan permainan. Pertukaran terjadi. Benteng telah menempatkan ke posisi F6. Lalu putih menggeser bentengnya menumpuk dengan menteri di jalur D. Hitam menempatkan menteri ke C5. Di sini ada langkah krusial jika diperhatikan teman-teman. Menteri telah mengarah ke pertahanan Raja Putih. Apa langkah berikutnya dari Stephen? Ya, menjaga posisi pion yang ada di F2. Lalu pertukaran pun terjadi. Penyederhanaan ini dilakukan oleh Frank James bertujuan agar bermain endgame. Teman-teman bisa perhatikan pion putih telah bertumpuk di jalur C dan diambil oleh menteri, salah satu dari pion tersebut. Seperti terlihat gratisan teman-teman. Memang jelas ini gratisan, karena putih langsung memukul pion yang ada di D5. Benteng tersebut tidak bisa dipukul oleh pion, karena kalian juga bisa pahami benteng yang ada di E8 itu dipin oleh menteri.
Setelah kuda menempatkan ke D4 mengancam posisi menteri, apa langkah berikutnya oleh Stephen? Yaps, mengancam kembali posisi benteng, menteri ditempatkan ke H5. Tapi mudah saja, Frank James langsung menumpuk benteng di jalur F. Ancaman tidak main-main kepada putih. Pion F2 sangat terancam. Tetapi hal itu diabaikan sementara oleh Stephen, lebih mengancam posisi pion yang ada di E6, benteng ditempatkan ke E5. Sebenarnya teman-teman, ini adalah langkah terbaik. Benteng bisa memukul pion. Apabila benteng dipukul oleh benteng, maka menteri akan berada di A1. Skak. Jelas di sini apabila ditutup oleh benteng, maka Raja Putih mati konyol, teman-teman. Tetapi luar biasanya Frank James Marshall memiliki ide yang tidak bisa kita pikirkan dengan langkah seperti ini. Kita kembali dulu ke partai aslinya. Dia mengarahkan benteng ke H6. Setelah menteri bergeser karena diancam ke G5, maka dia memukul gajah dengan benteng. Teman-teman juga bisa memperhatikan, kenapa benteng bisa berani pukul gajah. Inilah hal yang terjadi pada pertandingan ini. Frank James memukulnya apabila benteng dipukul dengan pion, teman-teman. Kuda akan mencakar menteri dan raja. Kita kembali. Stephen mengetahui hal itu, maka dia tidak pukul benteng dengan pion. Dia menggeser benteng mengancam posisi menteri kembali. Satu langkah ke depannya, dipastikan Raja Putih tidak aman. Apa itu, teman-teman? Kalian bisa pause videonya. Pintar sekali kalian apabila kalian menembak seperti langkah ini. Menteri ke G3. Ada 4 alternatif dan di sini kondisinya Stephen menyerah. Kita akan pelajari langkah apa, kenapa dia menyerah dengan kondisi seperti ini. Yups, langkah yang pertama, menteri dipukul dengan pion H2. Lalu kuda ke E2, posisi skak. Raja tidak punya pilihan dan mati konyol. Langkah yang kedua, dengan kondisi seperti ini, menteri dipukul oleh pion F2. Langkah berikutnya, kuda skak. Lalu, raja bergeser dan benteng turun tangan. Kembali, raja tewas. Alternatif yang ketiga, dengan kondisi seperti ini, apabila menteri putih bergeser ke E5 mengajak pertukaran, jelas di sini kuda langsung skak saja, tidak ragu-ragu. Raja bergeser, benteng pukul pion. Makin mati konyol. Dan alternatif yang keempat, mungkin ini yang terbaik, tetapi apabila dilanjutkan, sudah jelas, putih kalah. Menteri pukul menteri. Hitam, skak, kuda ke E2. Raja bergeser, lalu menteri dimamam oleh kuda. Skak. Kuda dipukul oleh pion. Dan benteng pukul benteng. Mati konyol kembali, teman-teman. Dan satu lagi, apabila kuda tidak dipukul oleh pion, raja bergeser saja. Jelas kuda posisi skak dan raja menempatkan kembali ke H1 dan hitam menggeser bentengnya. Hitam menang 1 perwira. Bila dilanjutkan, sudah pasti kalah putih. Ambil pelajaran pentingnya, teman-teman. Saya sudah menganalisis sesederhana mungkin. Dukung terus channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya pastikan saya akan memberikan pertandingan-pertandingan dunia yang berkelas. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God.